soal pertama tentang sistem ekonomi. Perekonomian yang peran pemerintahnya sangat kecil, berarti yang mana nih teman-teman? Silakan coba teman-teman baca dulu ya soal dan opsi yang ada, terus kemudian teman-teman coba cari jawaban yang tepat menurut teman-teman. Kakak kasih waktu 40 detik. Kayak biasa ya, kalau udah ketemu jawabannya langsung tulis aja di kolom chat. Boleh to everyone, boleh dari semester ke kakak. Jangan ke Kak Yuli, nanti kakak nggak bisa lihat jawabannya apa. Udah ada jawaban yang masuk nih, kata Sadam C, kata Ilham C. Haliza, jawabannya menurut kamu apa? Marcel juga belum masuk nih jawabannya. Marcela C. Oke, jadi dari semua jawaban yang masuk, jawabannya adalah C ya. Oke, ini tuh soal tentang sistem ekonomi ya. Kan ini jelas banget nih, di akhir nanya tentang berarti mana sistem ekonomi apa. Oke, pertama-tama untuk soal-soal yang kayak gini ya teman-teman terkait sistem ekonomi, yang sering keluar itu ada 3 sistem ekonomi ya. Yang sering keluar itu yang ada di opsi C, nih di opsi D sama E. Gitu. Sama ada satu lagi yang A sih, sistem ekonomi tradisional. Cuman di antara 4 yang tadi kakak sebutin gitu ya, yang A ini yang paling jarang, yang tradisional itu yang paling jarang ditanyain. Gitu. Apa aja yang harus kita ketahui dari masing-masing sistem ekonomi? Pertama adalah nama lainnya. Gitu. Jadi penting banget untuk tahu nama lain dari masing-masing sistem ekonomi. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dikeluarin nama lainnya kita nggak bingung nih, ini apa nih baru gitu. Padahal sama-sama aja gitu. Kayak misal nih, sistem ekonomi komando itu juga punya nama lain ya, punya nama samaran sistem ekonomi terpusat. Punya nama lain juga sistem ekonomi sosialis. Ya, jadi jangan bingung ketika nanti di soal baik di UTBK maupun ujian mandiri yang dibilang misalnya sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi sosialis sama aja yang dimaksud. Ya. Terus kemudian pasar bebas ini juga punya nama lain nih. Sistem ekonomi liberalis atau liberal biasanya disebutnya. Sama ada dua aja ya kita ya. Dari kata-katanya ya, komando ya. Jadi kan ada yang memerintah gitu ya, terpusat. Oh, berarti terpusat ke satu titik gitu ya. Nah, jadi kalau sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis ini sistem ekonominya itu ciri utamanya itu dikendalikan ya teman-teman atau diarahkan oleh satu orang dan satu orang di sini yang dimaksud adalah pemerintah gitu. Jadi sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis di sini adalah sistem ekonomi yang pemerintah banget ya. Nah, ini berkebalikan sama yang ditanyain. Yang ditanyain kan peran pemerintahnya sangat kecil. Kalau di sini peran pemerintahnya sangat besar karena pemerintah banget. Apa-apa diatur sama pemerintah. Gitu. Nah, sementara kalau yang pasar bebas, liberal atau kapitalis nih yang teman-teman jawab gitu ya, yang C gitu ya. Ini justru kebalikannya ya. Ini justru swasta banget, masyarakat banget, private sector banget gitu ya. Jadi hak individu itu sangat diakui dan peran pemerintah di sini itu kebalikan dari sistem ekonomi komando terpusat, sangat kecil betul. Bahkan cenderung nggak ada gitu. Jadi betul banget buat teman-teman yang jawabnya C di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk yang campuran nih ya, teman-teman yang D, itu dia campuran adalah pasar bebas sama komando. Jadi di sini individu, pihak swasta, masyarakat itu diberikan kebebasan ya, teman-teman, untuk melakukan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi, tapi bukan tidak tak terbatas gitu. Jadi tetap dibatasi sama pemerintah. Gitu. Oke, karena udah aman, kita lanjut aja langsung ke nomor berikutnya. Nomor 2. Silakan soal nomor 2, kalian coba baca dulu, coba kalian jawab dulu. Kakak kasih waktu 40 detik. Halo yang baru bergabung, halo Carisa. Kita lagi bahas soal nomor 2 ya, Carisa. Bisa dibaca dulu soalnya dan coba dijawab dulu. Oke, waktunya habis. Apa jawabannya? Menurut Maria, E. Menurut Haliza, Ilham, Maharani, Ilham C. Oke. Seru nih, beda-beda jawabannya. Ayo yang lain. Semua opsi meyakinkan, please. Oke. Coba dibaca lagi sekali lagi ya soalnya. Nilai produk domestik bruto atau PDB real suatu negara berbeda dengan PDB nominalnya karena faktor oke, produk domestik bruto atau PDB ini ya atau yang disebut juga GDP, Gross National Product, Gross Domestic Product ya, domestik. Nah, itu kan pendapatan nasional ya intinya teman-teman. Nah, yang bedain itu di belakangnya ini nih, gitu ya. Yang di belakang itu ada yang real sama ada yang nominal. Gitu. Kalau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya real, berarti ini yang sebenarnya, ya kan?
gitu. Kalau kita ngomongin nominal berarti ini yang angkanya, gitu. Bedanya PDB real sama nominal secara perhitungan, kalau kita ngomongin PDB real ya, kita pakai harga tahun dasar, ya atau harga konstan ya teman-teman, harga tahun dasar. Gitu. Jadi kita pakai P0. Kalau di PDB nominal ya, kita ngitungnya pakai harga pasar atau harga berlaku ya, atau kita pakai PN gitu. Kalau misalnya di PDB real kita mau nyari PDB tahun 2021 gitu ya, maka P0 itu dikaliin sama kuantitas di tahun 2021 QN gitu ya. Nah, sementara kalau kita ngitung PDB nominal tahun 2021, ya udah kita kaliin harga tahun 2021 dikaliin sama kuantitas di tahun 2021. Nah, kalau kita ngomongin harga nih teman-teman ya. Harga itu kan setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Ya, harga selalu berubah. Ya, beda sama harga tahun dasar. Harga tahun dasar ya udah konstan gitu ya, nggak berubah tetap. Tapi kalau kita ngomongin harga pasar, harga tahun berlaku gitu ya, itu berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, kenapa nih harga kok bisa berubah? Kenapa? Kenapa sih harga bisa berubah? Coba lihat di chat dulu, ada yang bilang nggak kenapa? Harga bisa berubah gara-gara perdagangan luar negeri kah? Gara-gara inflasi kah? Gara-gara tingkat bunga kah? Gara-gara jumlah penduduk kah? Atau gara-gara tingkat pertumbuhan ekonomi? Harga berubah. Harga berubah itu gara-gara inflasi ya, teman-teman. Jadi kenapa sih harga setiap tahun itu berubah? Gara-gara inflasi. Gara-gara tingkat inflasi. Jadi dari sini kita bisa simpulin bahwa kenapa PDB real sama PDB nominal itu beda ya, teman-teman. Yaitu karena faktor inflasi. Gitu. Karena kan PDB real sama PDB nominal itu perhitungannya beda di P-nya ini. Itu ya, yang satu pakai harga tahun dasar, yang satu pakai harga berlaku. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Perilaku dan strategi suatu perusahaan akan mempengaruhi perilaku dan strategi perusahaan lainnya. Kondisi tersebut terjadi pada, silakan teman-teman coba pilih di antara jawaban yang ada, ya. Pilih yang meyakinkan dan paling cocok buat kalian. Saya kasih waktu 40 detik aja, silakan. Marcel jawabnya C. Teman-teman yang lain apa nih? Ilham C juga. Oke, udah 40 detik. Maria C juga. Yang lain. Sadam A, oke. Ada lagi yang lain? Halizah C juga, oke. Sip. Oke, jadi ini antara C sama A ya, teman-teman. Oke, langsung aja aku kasih kuncinya ya. Jadi kalau kita ngomongin pasar, ya teman-teman. Pasar itu semakin saling mempengaruhi satu sama lain kalau misalnya jumlah penjualnya semakin sedikit. Ya, kalau penjualnya udah banyak banget gitu ya, itu justru kayak kita boro-boro deh merhatiin yang lain gitu, karena kita mau merhatiin yang lain nanti yang lainnya tuh udah ngelakuin hal yang lain kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita ngomongin pasar di ekonomi gitu ya. Masing-masing pasar di ekonomi itu punya karakteristik masing-masing. Kayak gitu. Kayak pasar persaingan sempurna nih. Pasar persaingan sempurna itu selain banyak penjualnya ternyata barang yang diperjualbelikan persis sama. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bedain beli barang A di penjual satu gitu ya, sama beli barang A di penjual dua gitu ya. Jadi sama aja. Nah, kalau kayak gini gitu ya, perusahaan itu nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau di pasar persaingan sempurna ya gitu. Karena kalau misalnya let's say penjual dua itu naikin harga gitu ya, penjual satu nggak naikin harga, ya maka si pembeli gitu ya yang tadinya mau beli barang A di penjual dua gitu ya, bakal dengan gampangnya pindah ke penjual satu atau ke penjual tiga, penjual empat, penjual lima karena penjualnya makin banyak banget gitu kan ya, dan barangnya sama aja gitu. Jadi di pasar persaingan sempurna gitu ya, nggak ada saling mempengaruhi, itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakuin sama suatu produsen ya udah yang lainnya bakal biasa aja gitu ya. Terus ini ada pasar persaingan monopolistik gitu ya. Nah, di pasar persaingan monopolistik nih ya teman-teman, itu ada
ada banyak penjual gitu ya, tapi barang yang diperjualbelikannya itu terdiferensiasi. Jadi barangnya sama, tapi kita bisa bedain spesifikasinya, gitu. Kayak kalau kita ngomongin motor matic aja gitu ya, motor matic kan sama ya teman-teman, satu sama lain ya jenisnya matic, nggak pakai gigi gitu ya. Tapi motor matic itu ada macamnya gitu ya, ada yang Beat gitu ya, ada yang Nmax gitu ya, ada yang Vario gitu. Itu kan kita bisa bedain satu sama lain, kayak gitu. Terus kemudian kalau pasar oligopoli, ini penjualnya cuma ada beberapa gitu ya, dan ada beberapa lagi yang market leader gitu ya, yang pemimpin pasar gitu ya. Nah, kalau di pasar oligopoli ya teman-teman, saling mempengaruhinya itu tinggi banget ya, perusahaan satu sama yang lain gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 itu yang C. Beda sama pasar monopoli ya. Pasar monopoli itu dia penjualnya cuma satu, satu-satunya. Jadi gimana mempengaruhi satu sama lain gitu ya kalau misalnya penjualnya cuma satu gitu ya. Masa mempengaruhi diri sendiri kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, pasar oligopoli. Selamat buat yang udah jawab dengan benar.